Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Topik renungan kita kali ini adalah jangan takut, Allah kota bentengku. Mari kita baca dalam Mazmur 27 ayat 1. Firman Tuhan berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah kota bentengku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan adalah masalah yang banyak dihadapi, dialami oleh banyak orang. Ketakutan itu menjadi masalah yang serius bagi semua orang. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan, gereja Tuhan juga seringkali mengalami ketakutan. Dan ini menjadi dominan dalam kehidupan kita semua. Apalagi dengan situasi hari-hari ini, keadaan yang saat ini terjadi di mana bencana global virus COVID-19 ini melanda semua negara. Ketakutan orang menjadi bertambah. Ketakutan orang menjadi tidak lagi terkendali. Ya. Orang takut dengan kondisi yang semakin hari semakin tidak jelas dan mengkhawatirkan. Namun melalui firman Tuhan tadi, yang dikatakan oleh Raja Daud, dia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan harus sadar betul. Kita harus ingat bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang perlu kita takuti. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Memang masalah akan selalu datang dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai itu menjadi hidup kita diselimuti oleh ketakutan. Dari pengalaman Raja Daud, Bu, saudara, kita mau belajar. Ini adalah keyakinan Daud. Inilah ungkapan iman Daud kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku, terangku. Tuhan adalah kota bentengku. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Di sini Daud punya keyakinan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini. Hanya satu yang perlu kita takuti. Takut kepada Tuhan. Daud mengatakan seperti ini bukan karena dia hidupnya selalu aman. Daud bukan orang yang hidup tanpa masalah. Justru kalau kita belajar dari pengalaman Daud, Daud itulah orang yang hidupnya dalam persoalan yang serius. Dia punya pengalaman yang begitu pahit. Dia diserang. Pernah diserang oleh sepasukan musuh. Dia pernah dikepung oleh tentara-tentara lawannya. Bahkan orang-orang selalu mencari dia untuk membunuh. Itulah Raja Saul dan pengikutnya. Bahkan ayah dan ibunya, saudara-saudaranya pun tidak ada yang bisa membela dia. Dia dalam kesendirian. Dia hidup dalam persembunyian. Hari-harinya selalu dalam bahaya. Namun dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan, di setiap persoalan, di setiap masalah yang dia alami, di situ dia melihat
Tuhan menjadi benteng dalam hidupnya. Ya. Daud mengalami sendiri bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari berbagai bahaya ancaman. Daud melihat sendiri bagaimana Tuhan membela hidupnya. Dia dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Ya. Sehingga Daud berkata bahwa Tuhan itu seperti kota benteng. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ini pengalaman Raja Daud. Dengan pengalaman seperti itulah dia berani berkata, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini. Kepada siapakah aku harus takut? Kepada siapakah aku harus gemetar? Itu yang dikatakan Daud. Tidak ada, Saudara. Tidak ada yang perlu kita takuti. Tidak ada yang perlu kita gemetar. Ya. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melindungi kita. Dia adalah kota benteng hidup kita. Bapak Saudara, Daud menggambarkan bahwa Allah itu seperti kota benteng. Ya, Saudara tahu benteng itu adalah simbol pertahanan, simbol kekuatan dalam sebuah kerajaan. Zaman dulu, ya, kekuatan sebuah kerajaan itu bukan hanya terletak pada banyaknya pasukan, ya, canggihnya perlengkapan perangnya, tapi kekuatan sebuah kerajaan itu juga terletak pada benteng pertahanannya. Kalau bentengnya kuat, bentengnya kokoh, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kerajaan itu. Seperti dalam peristiwa ya Yeriko, kota Yeriko, kota yang kecil, penduduknya sedikit. Tidak ada satu negara pun yang bisa menembus kota Yeriko karena benteng pertahanannya. Tembok Yeriko begitu kokoh. Tapi pada akhirnya tembok itu runtuh oleh kekuatan Tuhan melalui bangsa Israel. Nah, Bapak Saudara, ya, kita perlu memiliki benteng pertahanan. Kita perlu memiliki tembok, ya, di dalam kehidupan kita yang bisa menjaga dan melindungi kita dari segala masalah. Ya. Siapakah benteng pertahanan kita dalam hidup ini? Yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa dihancurkan sehingga hidup kita aman. Dialah Tuhan. Dialah Allah kita. Daud berkata, Tuhan adalah kota bentengku. Ya, siapa yang bisa menembus pertahanan Tuhan? Kalau hidup kita ada dalam lingkaran Tuhan, kalau hidup kita ada dalam benteng pertahanan Tuhan, siapa yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang bisa menyentuh kita, Saudara? Masalah apapun di dunia ini tidak akan bisa mengalahkan kita kalau kita ada dalam benteng pertahanan Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mari tetaplah kita berada di dalam Tuhan. Ya, selama kita ada dalam Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menjadi benteng hidup kita. Dia akan memagari kita, Saudara. Dia akan selalu menjaga kita. Ya. Pasti ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, hidup kita akan aman. Hidup kita akan menjadi pemenang, Saudara. Karena Tuhan selalu membentengi kita. Bila firman Tuhan ini terus menguatkan iman kita, terus membangkitkan pengharapan kita di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah masalah yang terus bertubi-tubi datang. Jangan takut. Selama Tuhan bersama dengan kita, selama kita ada dalam benteng pertahanan Tuhan, kita akan aman. Dia adalah kota benteng kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.